Kemudian setelah datang waktu fajar, setelah kemudian berkumandang azan, maka di situ ada salat sunnah yang disebut dengan salat sunnah fajar. Nabi SAW bersabda, "Rak'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Jadi jangan pernah lewatkan selama Ramadan melaksanakan 2 rakaat salat sunnah fajar. Karena inilah salah satu daripada 12 rawatib yang paling istimewa pahalanya adalah 2 rakaat fajar. Sampai-sampai Nabi tidak pernah meninggalkan baik ketika safar ataupun ketika mukim melaksanakan 2 rakaat fajar. Kemudian setelah melaksanakan 2 rakaat fajar, masuklah waktu subuh. Maka solatlah solat subuh bagi laki-laki berjamaah. Bagi perempuan ya boleh ke masjid, boleh juga di rumah. Dan jangan sampai meninggalkan solat subuh. Bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, "Man hafadha ala baradaini dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga 2 solat barad. Barad itu artinya dingin, karena memang hawanya di waktu subuh itu hawa dingin. Jadi barang siapa yang menjaga solat barad, salah satunya adalah solat subuh, dakhalal jannah, maka aku jamin dia masuk surga. Maka jangan pernah meninggalkan solat subuh. Kemudian setelah salat subuh berlalu, tentu juga ada zikir setelah salat wajib. Maka jangan pernah tinggalkan zikir. Terutama zikir pagi. Setelah zikir salat, kita bisa membaca zikir pagi. Kemudian setelah membaca zikir pagi, karena di sana ada zikir pagi petang, di pagi hari dibaca pagi. Dan itu gunanya untuk apa? Menjaga perlindungan kepada kita. Baru kalau seandainya masih ada waktu, maka bacalah Quran, atau berzikir dengan memperbanyak istighfar, atau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sampai waktu syuruk. Ketika di waktu syuruk, salatlah 2 rakaat. Dan di situ Nabi SAW menjanjikan orang yang salat subuh, kemudian setelahnya dia menghabiskan waktu-waktunya untuk berzikir dan beribadah yang lainnya sampai syuruk, kemudian melaksanakan 2 rakaat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Sama mendapatkan haji dan umrah secara sempurna, dengan catatan dia tidak meninggalkan tempat duduknya. Kemudian setelah salat syuruk, masuk waktu duha. Sempatkan salat duha. Karena bagaimanapun salat duha itu disebut salatul awabin, salatnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian salat duha itu disebut salatul awabin? Salatnya orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan di tengah-tengah kesibukan orang. Di tengah-tengah orang mengejar dunia, yang punya kantor di kantor, yang punya sawah di sawah, yang kerja di jalan, yang kerja bangunan di tempat bangunannya, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba di saat manusia sedang sibuk mengejar dunia, kita keluar kemudian melaksanakan duha. Makanya salat itu disebut salatul awabin dan pahalanya sangat besar, termasuk seafdal-afdalnya salat sunnah di siang hari. Kemudian kalau ada waktu menunggu zuhur, tentu kita bisa habiskan dengan macam-macam aktivitas ibadah. Entah zikir, entah baca Quran, entah bersedekah, entah bersilaturahim. Yang jelas sepanjang hari dari sebelum zuhur ataupun setelah syuruk, gunakan banyak ibadah supaya lebih banyak lagi mendulang pahala, terutama membaca Quran. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah anugerahkan secara khusus kepada
kita kaum muslimin dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah khususkan bagi kaum muslimin, di mana di bulan Ramadan ini setiap muslim bisa menjangkau amalan-amalan atau pahala-pahala yang dilakukan umat sebelum kita. Sekalipun umat sebelum kita itu diberikan usia panjang-panjang, ada yang sampai 1000 tahun, bahkan mungkin lebih seperti usia Nuh. Ada juga yang di bawah 1000 tahun. Sehingga secara logika, umat yang diberikan usia panjang-panjang itu memungkinkan banyak melakukan amal saleh. Ketika memungkinkan banyak melakukan amal saleh, memungkinkan banyak mengumpulkan pahala-pahala yang banyak. Beda dengan umat Islam yang umurnya rata-rata pendek, bahkan umurnya disesuaikan dengan usia kematian nabinya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63 tahun, maka umatnya pun kurang lebih umurnya sebanding dengan umur nabinya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi umur umat Islam dengan sabdanya, a'maru ummati bainas sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala rahim kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membuat umat Islam itu mawasimul khair, dengan usia sependek mungkin dan bisa menjangkau amalan dan usia umat sebelumnya. Maka dianugerahkanlah di bulan Ramadan, bulan yang bisa menjangkau umat-umat terdahulu. Sehingga sudah sewajarnya seorang muslim harus memperhatikan setiap detiknya di bulan Ramadan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi.